Halo teman-teman pencinta konten Ruang Sekilas Film. Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Selfie, konten yang membahas review film yang baru saya tonton. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari sebuah film yang baru saya tonton yang berjudul Jakarta vs Everybody. Bagi kalian yang belum menonton part pertama, saya rasa kalian harus menonton part pertama untuk memahami film di part yang kedua ini. Pada film part kedua ini kita akan melihat bagaimana sosok Dom, anak rantau dari Sumatera yang merantau ke ibu kota, menjalani hidupnya sebagai seorang pengedar narkoba. Jauh dari harapan yang harusnya dia berencana menjadi seorang bintang film. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan nonton di part kedua ini. Keesokan harinya saat Dom mengantarkan kembali paket narkoba, dia bertemu dengan salah satu aktor idola dari Kansa yang bernama Chico Jericho. Tidak pakai lama, Dom pun memanfaatkan momen tersebut dengan meminta foto bersama Chico Jericho dan meminta voice note sambil mengirimkan barang ke salah satu kru film yang memang berlangganan narkoba. Pertemuannya dengan Chico Jericho lantas ia ceritakan kepada Kansa. Kansa yang mendengarnya sangat wow dengan pertemuan yang sudah dilakukan oleh Chico Jericho dengan Dom pada saat itu. Pertemuannya dengan Kansa dan menumbuhkan kembali gairah cita-citanya untuk menjadi seorang aktor membuat Dom kini mulai setengah hati bekerja sebagai seorang kurir narkoba. Dia sadar bahwa pekerjaannya saat ini bukanlah sesuatu hal yang ingin dia lakukan. Pada titik inilah kemudian Dom pun sadar bahwa dia harus keluar dari titik ini. Dia harus keluar dan menyelamatkan cita-citanya sebagaimana dia menginginkan dari dulu untuk menjadi seorang aktor dan artis film. Dia pun menceritakan hal ini kepada Radit selaku bosnya. Namun ketika Radit mendengarkan permintaan Dom untuk keluar, Radit malah marah kepada Dom dan bahkan menghajarnya seketika pada saat itu. Untunglah perselisihan antar keduanya pun tidak berlangsung lama. Permintaan dari Dom ini pun tidak dilarang atau tidak diiyakan oleh Radit, namun dia malah meminta Dom untuk membantunya menggantikan posisi dirinya mengantar jemput Pinkan karena Radit akan keluar kota untuk beberapa hari. Dengan ketidakhadiran Radit dan Dom yang menggantikan perannya, Pinkan pun kemudian menceritakan tentang sosok Radit dan keluh kesahnya menjalani hubungan dengan bos bandar tersebut. Sebenarnya Dom juga menikmati cerita dari sosok Pinkan dan menikmati cerita mereka hingga pagi harinya. Adegan kemudian berganti pada suatu pagi di mana pada saat itu terdengar suara jeritan dan tangisan dari kamar sebelah. Rupanya jeritan dan tangisan itu berasal dari suara Pinkan yang menangis karena tidak bisa menghubungi Radit selama berhari-hari. Dom pun mencoba untuk menghubungi Radit namun tidak bisa masuk dan tidak ada panggilan yang masuk ke handphone milik Radit. Dom pun mencurigai bahwa Radit sudah dilenyapkan oleh salah seorang rekan bisnisnya yang mencoba menusuknya dari belakang. Lenyapnya Radit membuat semua orang terluka termasuk Ibu Rati atau ibu kosnya, di mana pada saat itu ternyata Ibu Rati sendiri adalah pengguna aktif narkoba yang selama ini disuplai langsung oleh Radit kepadanya. Hilangnya Radit secara tiba-tiba menutup akhir dari film Jakarta vs Everybody ini, di mana Dom akhirnya berpamitan kepada Pinkan dan melanjutkan mimpinya untuk menjadi seorang aktor dan artis film sebagaimana dia cita-citakan. Dan inilah akhir dari sebuah film yang sangat tidak terduga bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton konten saya pada kesempatan kali ini. Tinggalkan saran dan kritiknya di kolom komentar. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Tetap di Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie.